Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. يا بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الصباح المبارك نحن نواصل ما نتعلمه في مادة تطوير المنهج وتصميم المواد الدراسية باللغة العربية. Pengembangan kurikulum, tatwir al-manhaj, wa desain bahan ajar, tasmim al-mawad ad-dirasiyah dari al-lughah al-arabiyyah fi hadha sabah. قبل أن نبدأ درسنا نقول لكم أن تشغلوا الكاميرا، تشغلوا الكاميرا وتفتحوا الكاميرا، وهناك طلاب وطالبات لم يفتحوا الكاميرا. نرجو منكم أن تشغلوا الكاميرا حتى نتواجه معا. وثانيا نقول أيضا شكرا جزيلا على بعض الطلاب والطالبات الذين قد أرسلوا واجبهم عبر واتساب وبعض فيديو أنا قد أدخلته أيضا في التعليم الإلكتروني في e-learning، والبعض أنا لم أدخله لأن الطلاب أرسلوا الفيديو في البارحة. بعض فيديو أنا قد شاهدته وفهمت ما فيه. تفهمون اللغة العربية؟ Mafhum ya? Kok ada yang senyum-senyum? Tafamun? Al-kalam? Said, kaif? Mafhum? Nama Ustaz, mafhum. Okay. Muhammad Rifal Hakiki. Mafhum? Ya, beberapa sudah mengirimkan video ya, dan beberapa ada analisa ya untuk buku ajar, ya, terutama yang kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 ya. Tapi ada beberapa yang belum melampirkan itu ya, tidak melampirkan analisa buku ajarnya. Padahal itu yang sebenarnya sangat diharapkan, yaitu sebagai dasar untuk melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar. Itu dari situ ya, dari analisa kita terhadap buku ajar yang ada. Kalau dari sisi penjelasan dan presentasi tentang kurikulum KTSP dan kurikulum 13 ya, saya kira sudah cukup baik ya, sangat baik ya. Tetapi analisa buku ajarnya ini yang saya harap lebih dipertajam lagi ya, analisa buku ajarnya. Oke, mungkin saya akan memberikan beberapa contoh analisa ya terhadap buku ajar, terutama yang untuk K13 ya, yang kemarin sudah kita share itu buku-bukunya ya, mulai dari MI kelas 1 sampai Sanawiyah, kemudian Aliyah, dengan 3 model ya. Aliyah yang jurusan IPS, IPA dan agama berbahasa Indonesia, kemudian jurusan agama yang berbahasa Indonesia, dan jurusan agama yang berbahasa Arab ya, dengan 3 model itu. Sebenarnya ya, sejak
KTSP, kita bilang demikian, sejak KTSP tingkat satuan pendidikan. Karena tingkat satuan pendidikan itu artinya ya sekolah yang kita ajar itu, sekolah tempat kita mengajar itu semangat yang ingin dicapai adalah bahwa masing-masing guru apa saja yaitu memiliki bahan ajar sendiri yang digunakan untuk murid-muridnya. Itu seharusnya demikian, semangatnya demikian. Apalagi untuk K13. Ya, jadi paling tidak guru itu mengembangkan materi yang dia pegang. Di materi apapun ya yang dia jadi buku ajar apapun yang dia pegang ya dari terbitan manapun ya, dari penulis siapa saja itu guru-guru bahasa Arab atau guru-guru mata kuliah mata pelajaran itu mengembangkan bukunya masing-masing. Jadi tidak memakai apa adanya, tidak memakai seperti itu ya dari min ghilaf ila ghilaf. Ya, dari awal sampai akhir minal bidayah ila nihayah tanpa ada campur tangan apapun dari guru yang bersangkutan. Makanya guru-guru bahasa Arab saat ini dan calon-calon guru bahasa Arab saat ini itu sebaiknya harus punya itu ya, punya dasar-dasar pengembangan bahan ajar itu. Ya, harus kritis terhadap apa yang dia pegang, harus kritis terhadap apa yang dia sekarang dia hadapi itu untuk kemudian disajikan kepada murid kita. Karena beda sekolah, beda wilayah, beda daerah, pasti beda apa yang dibutuhkan oleh murid kita dan beda apa yang apa yang dapat dipahami ya, dan dapat dipraktekkan oleh murid-murid kita sendiri. Nah, karena itu guru harus punya itu ya, punya dasar-dasar pemahaman itu. Oke, misalnya saya share screen. Misalnya ini. Ini adalah buku untuk MI ya, dengan kurikulum K13 yang terbaru, ya, paling baru, yaitu tahun 2020 buku ini diterbitkan. Biasanya yang sebelum ini tahun 2019, ya. Tapi ini tahun 2020 berarti inilah yang terbaru. Dan saat ini Kemenak sedang memproses untuk menerbitkan buku yang terbaru lagi. Jadi lebih baru dari ini bisa jadi terbit tahun depan. Ya, sekarang mereka lagi memproses dan menggodok itu. Ya, jadi semangat yang bagus, ya semangat yang baik ya, dari Kemenak dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini pun bisa kita lihat bahwa semangat itu nampak sangat ya, dari buku yang diterbitkan oleh Kemenak versi terbarunya ini. Ini bisa dilihat ini milik negara, tidak diperdagangkan, ya, tidak boleh diperjualbelikan, boleh dicetak ulang, ya, tetapi tidak diperjualbelikan. Ini ada, lihat, ya, ada stempel seperti ini. Ini belum pernah ada pada kurikulum pada buku ajar sebelumnya. Bahwa buku ini sudah diteliti dan bahasanya itu ya sudah dikoreksi oleh ini Markas Al-Buhus wa Tawasul Al-Ma'rifi di Mamlakah Al-Arabiyah. Ini telah disunting dan telah diselaraskan bahasanya. Jadi dari sisi penulisan kalimat, penulisan kata, penulisan imla, yaitu hampir bisa dikatakan ya dapat dijamin kebenarannya. Dan ini belum ada pada buku-buku sebelumnya, ya pada buku-buku sebelumnya. Pada KTSP misalnya nggak ada seperti ini. Makanya sering sekali kita temukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya sisi bahasa. Nah ini ya untuk buku Kemenak yang terbaru ini itu hampir tidak ada kesalahan dalam bahasa. Itu hampir tidak ada. Saya nyari-nyari juga nggak ketemu. Ya, wallahu alam nanti kalau didapatkan. Nah, dimulai dengan transliterasi.
translasi pedomannya ini bagus banget ya, diberi seperti ini supaya kita nggak berbeda persepsi, nggak berbeda pendapat ya, bagaimana cara menulis Arab ke Indonesia, huruf-hurufnya ya. Konsonan dimulai dengan konsonan ya, alif, ba, dan selanjutnya ini untuk huruf H itu ditulis dengan H titik bawah. Kalau huruf H ya, ditulis H begitu saja. Huruf zal, Z dengan titik atas. Ya, kalau Z itu Z saja. Ya, kalau zal, Z titik atas. Ya, kemudian sin itu S, kemudian shin itu SY, kemudian sod itu sin titik bawah, dot itu D titik bawah. Nah, kalau dal itu hanya D saja. Nah, ini sangat baik ya, diberi penjelasan seperti ini supaya tidak berbeda pendapat nantinya. Tapi saya temukan ada perbedaan transliterasi ya. Salwa, kenapa? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ustadz kepencet. Oh gitu, kepencet ya. Baik. Ini bisa dilihat ini, yang ini. Untuk Madrasah Aliyah, bisa dilihat? Iya, nah Ustadz. Bisa ya? Baik. Coba kita bandingkan transliterasinya. Untuk yang aliyah ya. Wallahualam ini ada kesalahan atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Coba kalau huruf zal itu seperti ini. Ya, transliterasinya. Ya, menggunakan Z kemudian tanda besar. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi, kok beda ya? Ini salah tulis atau apa? Kalau ini kan Z titik atas. Iya, ya. beda. Nah, kemudian ini Z seperti ini. Nah, ini kira-kira salah tulis, kira-kira ya. Husnuzon saya begitu. Ya, husnuzon saya. Nah, kemudian ini juga demikian untuk dot itu D, kemudian apa ini? Kurung yang model seperti ini. Nah, di sini beda. Ya kan? Dot itu D titik bawah. Ya. Kalau short sama. Nah, kemudian vokal ini, vokal panjang. Nah, di aliyah itu tertulis seperti ini. Ya, jadi vokal panjang itu A yang panjang alif ya, itu A kemudian simbol besar ini. I juga demikian. Nah, kalau di MI coba kita lihat kok beda ya. Nah, ini. Kalau di MI seperti ini. Vokal panjang itu A garis atas. Ya, yang ya panjang yaitu I panjang nih, itu I garis atas. Yang wow panjang itu U garis atas. Nah, ini ada salah tulis atau apa ini? Ini seharusnya tidak terjadi ya, karena ini buku pedoman ya, buku pedoman. Nah, ini kemungkinan yang di aliyah itu keliru. Ya, karena yang populer kita lakukan itu yang seperti ini. Ya, A panjang itu A titik garis atas. I panjang itu huruf I garis atas. Nah, itu bisa ditemukan di simbol. Kalau kita menulis di Microsoft itu ada di simbol. Oke, lanjut ke daftar isi. Ini daftar isinya. Ya, ad-darsul awal, as-sa'ah, ad-darsul tsani itu bentuk Arabiyah, ini kelas 6 ya. Kemudian ukibul anfitah, ad-darsul salis, ad-darsul rabi' al-utlah, ad-darsul khamis an-nuzhah. Ya, kemudian diakhiri dengan tadribat, ikhtibarat, yang alal ikhtibarat an-nihaiyah fil anaqirasi. Kalau kita lihat dari ini bisa dilihat nggak ini? Nggak bisa ya? Nggak enaknya aku ya gini nih, harus pindah-pindah ya. Bisa dilihat ini? Bisa, Ustaz. Microsoft Word. Ya. Microsoft Word ini KIKD berdasarkan SK dari Kemenak ya tahun 2014. Ya, ini SK dari Kemenak. Ini melampirkan ini untuk KIKD-nya.
Jadi judulnya ada di semester ganjil ada 4, amaluna fil madrasah wa fil bait, kamis sa'ah, wa fi ayyi sa'ah, ta'allumul lughah al-arabiyyah. Ini di semester ganjilnya. Kemudian di semester genapnya itu ada dua tema, al-wajib al-manzili dan an-nuzha. Nah, kalau kita bandingkan dengan kurikulum yang terbaru yang dengan disusun buku ini cuma ada 5 tema saja. Ini ada 5 tema, padahal di amanah undang-undangnya ada 6 tema. Ya, nampaknya tema yang al-wajib al-manzili ini yang dihilangkan. Ya, tema al-wajib al-manzili itu dihilangkan dalam buku baru ini. Kemudian yang apa ini ta'allumul lughah arabiyyah dicantumkan judul dalam buku menjadi uhibbul lughah al-arabiyyah. Uhibbul lughah al-arabiyyah. A'maluna fil madrasah dirubah menjadi uhibbul ansyitah. Kemudian as-sa'ah tetap ada as-sa'ah. Kemudian al-utlah ada tambahan baru itu al-utlah yang di SK-nya tidak ada. Tidak ada al-utlah. Kalau an-nuzha ada. An-nuzha ada. Jadi ini ada satu tema yang dihilangkan, kemudian ada satu tema yang ditambahkan. Dalam buku ajar untuk MI ini. Ya. Coba kita kembali ke buku ajarnya. Oke, dari daftar isi bisa kita lihat bagaimana cara penulis menyajikan pembelajaran bahasanya. Dimulai dengan al-mufradat, kemudian al-istima', al-qiraah, al-kalam. Ya, al-mufradat semuanya begitu. Ya, al-istima', al-qiraah dengan al-kalam. Ya, wallahu alam ini ada semacam semacam ijtihad baru. Itu biasanya kan al-istima, terus kemudian al-kalam, kemudian al-qiraah. Ya, tapi al-kalam di sini diakhirkan. Ya, al-kalam diakhirkan, istima dulu, kemudian qiraah, kemudian kalam. Kemudian ada, kalau kita lihat dalam standar isi ya pembelajaran bahasa Arab, ada satu maharoh yang tidak dicantumkan. Apa itu? Apa yang tidak? Kitabah. Oke, Alkitabahnya tidak ada di sini ya. Ya, Alkitabah tidak ada. Jadi ini sudah kelas berapa? Kelas 6 ya. Kelas 6 MI. Ya, kelas 6 MI. Ya. Wallahu alam ya, ada apa ijtihadnya, kitabah tidak dicantumkan di sini. Itu kan. Jadi ini kan melakukan apa ya? Ya analisa terhadap buku ini gitu kan. Nah, terus kemudian kita masuk ke KIKD. Ya, KIKD-nya disusun seperti ini. Ya, spiritual, ya, KI-nya seperti ini. Ada 4 itu selalu itu ya. Spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian KD-nya. Nah, ini. KD itu ya tema materi ya, as-sa'ah yang pertama. Nah, kemudian tarkibnya al-fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Ya. Ungkapan komunikatifnya, ta'birat, ya, at-ta'birat al-ittisaliyah, kamis sa'atul an, mata tazakir al-madrasah, dan seterusnya. Kemudian at-ta'birat at-ta'limiyah, al-ibarat at-ta'limiyah. Ini ada hayya naqra, irfa sautak, wal antawruk, tafaddal, jami'an, maratan ukhra, khudz. Ini masih, menurut saya masih ada satu kesalahan. Wallahu alam sudah dikoreksi, nemu sekarang. Kemarin nggak nemu, sekarang nemu. Ini tanda seru pada fi'il amr. Tanda seru pada fi'il amr. Hayya naqra, irfa sautak, khudz.
itu ada dalam bahasa Indonesia dan itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab setelah kata perintah itu ya titik biasa. Ya tidak ada tanda seru seperti ini. Ini dalam ilmu bahasa namanya at-tadakhul al-lughawi. Ya, dalam ilmu bahasa at-tadakhul al-lughawi, campur kode. Jadi kode yang ada dalam bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Ini at-tadakhul al-lughawi. Ya, jadi kata yang ada kebiasaan bahasa Indonesia itu masuk ke dalam bahasa Arab. Ya, kebiasaan dalam bahasa ibu itu masuk ke dalam bahasa tujuan. Jadi tanda seru seperti ini yaitu tidak pernah ada dalam bahasa Arab. Ya, Antum bisa melihat dalam kitab Al-Arabiyyah Bayanati Silsilah Ta'lim Al-Arabiyyah atau buku dari Arab mana saja ya, itu tidak ada iqra terus kemudian tanda seru. Nah, ini kesalahan ya berbahasa alam sudah diteliti oleh orang-orang Saudi tapi masih salah juga. Kemudian setelah itu indikator al-mu'asyirat, ya, al-mu'asyirat, kemudian al-ahdaf at-ta'limiyah, ya, al-ahdaf at-ta'limiyah. Kemudian deskripsi ini lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali pembukaannya sehingga guru sangat mudah menggunakan buku ini. Ramai bila Ustaz. Oke, tadi mic-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Asa. Materi pertama, asa dimulai dengan peta konsep, peta kegiatan belajar. Ya, jadi jelas sekali apa yang dilakukan ya, dalam materi ini. An-nasyat al-awwal, an-nasyat as-sani, an-nasyat as-salis, an-nasyat ar-rabi, ya, al-mufradat, al-istima' ilan nas, taqdimun nas, ya, maharatul qira'ah, an-nasyat al-awwal, an-nasyat as-sani, fahmun nas, tahlilun nas, maharatul kalam, ya, ta'bir as-salis, ta'bir al-muwajjah jama'iyyan, ya, ta'bir terpadu ya secara kelompok, maharatul kitabah. Ini ada maharah kitabahnya. Ya, tapi di daftar isi tadi tidak ada maharaf kitabah. Dimulai dengan asa. Ini dimulai dengan gambar seperti ini. Ya, lafidh as-surah masih diberi tanda seru. Ya, ini seharusnya tidak ada ya, tanda seru itu nggak boleh ada di sini. Ya, seharusnya koma biasa itu fasilah itu ya. Madza tanduru fi hadhihi surah, tanda tanya. Nah, ini benar ya, tanda tanya. Nah, kemudian buku yang ada ini mengambil dari ini shutterstock.com. Nah, ini tentu saja tidak Indonesia ya, ini luar negeri. Sekolahnya seperti ini keren banget ya, gambarnya. Ya, ada seperti ini. Kalau menurut saya ya, gambar seperti ini disajikan untuk anak MI ya, kelas 6 itu cukup riskan. Ya, karena bagaimanapun ini buku ajar dan buku ajar itu akan dijadikan sebagai panduan oleh murid, ya, akan membekas ya, pada ingatan bawah sadarnya. Kita lihat perempuannya tidak pakai jilbab. Ya, kemudian roknya juga tinggi banget ini, ya, sebagian di atas lutut. Ya. Nah, ini apakah gambar seperti ini pantas gitu ya, kalau diberikan kepada anak MI. Nah, menurut saya gambar itu juga harus dipilih gitu ya. Jadi tidak hanya sembarang gambar. Nah, apalagi yang penting gambar dari luar negeri kemudian dianggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, enggak demikian. Ya. Nah, ini wallahu alam ya. Ada apa ijtihad apa di sini. Terus sebenarnya kalau kita lihat gambarnya ini kan jam 2:30. Ya, 2:30 sore.
Dan anak-anak yang ada di sini ini bukan anak-anak ini anak-anak yang mungkin SMP ke atas ya, atau mungkin SMA. Ya, bukan anak MI. Ya, seharusnya juga anak paling tidak ya anak MI. Nah, gambarnya menarik. Ya, sa'atul wahidah. Ini ada simbol undur wastami wa'aid. Ya, sekali lagi di sini ada tanda seru di sini. Tanda seru itu seharusnya tidak ada. Ya, sa'atul wahidah, asalisa, ar-rabi'ah, al-khamisah, dan selanjutnya. Sampai asaniyata asyra. Lanjut. Kemudian pada maharatul istima, ya, maharatul istimanya demikian. Ya, sa'atul an asadisa wanis al-wahidah asaniyah al-asyirah wanis. Nah, di sini ada tiba-tiba muncul kata wanis. Ini wanis ini. Padahal materi di atasnya tidak ada wanis. Ini bisa jadi bisa dikatakan keburu-buru ya. Keburu-buru mengajarkan anak wanis. Dan wanisnya hanya ada dua saja. Al-asyirah wanis dengan as-sadisah wanis. Seharusnya menjelaskan yang demikian ini pada materi yang lain. Ya, pada materi yang lain. Ini dalam materi yang sama, ya satu pelajaran begitu ya. Nah, kemudian diikuti dengan maharatul qiraah. Ya, istimanya bentuknya seperti ini. Ya, istimanya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan maharah qiraah. Ismi soleh, anatemi, dan filmat rasatri, dan selanjutnya. Ya, cukup sederhana. Kemudian diberi harokat lengkap ya, dari awal sampai akhir, tidak ada yang tertinggal ya, kecuali hanya sangat sedikit ini semashtari al-halal wal masyrubat, ini t dibaca t atau ta atau tu, ini enggak ada ini ya. Ini hanya sedikit yang ditinggal. Ini untuk laki-laki, kemudian di bawahnya perempuan. Nah, ini keren ini benar-benar anak MI atau SD ya. Nah, ini MI atau SD itu. Ini keren ya. Nah, tapi gambar nomor 1 di atas tadi, nah, gambar yang di atas ini enggak keren. Ya, karena ini mengambil budaya orang lain. Lihat aja ini rambutnya itu. Ya, itu rambut bagaimana itu akan dilihat anak MI itu. Ya. Kemudian ini disemir rambutnya. Nah, dan ini nanti bagaimana murid sampean ya, murid-murid Anda yang di pondok pesantren itu menyemir rambutnya. Ya, karena buku bahasa Arabnya gitu. Nah, gini kan. Gimana itu? Mbak Bella, kalau seperti itu. Hah? Maaf, Ustaz. Ya, jadi buku ajar ini rambutnya kan disemir itu. Ini cukuran keren gitu ya. Anak modern ini yang ini. Iya, anak modern. Enggak pakai jilbab lagi semuanya. Perempuan yang di belakang itu juga disemir atau asli dia. Mungkin agak disesuaikan aja, Ustaz, mungkin. Nah, ya, dan inilah butuh kita melakukan pengembangan itu gitu. Iya. Jadi guru itu harus mengembangkan buku ajar yang dia pegang. Jadi tidak menerima apa adanya asal pakai begitu saja, tidak. Tapi kita harus waspada terhadap semua hal yang ada dalam buku kita itu. Maka itulah pentingnya pengembangan kurikulum itu. Jadi tidak hanya yang kita terima, ya itulah yang kita sajikan. Ini ya Mas Said ya. Said. Ya kan? Nah, itu semangatnya begitu. Jadi tidak kritis, kita harus kritis terhadap apa yang ada di situ. Dan itu amanah ya, amanah guru sejak KTSD itu punya bahan ajar sendiri. Ya, apalagi saat ini harus punya bahan ajar guru. Ya, ini yang ada itu kita kembangkan ya sesuai dengan yang kita mampu. Lanjut. Kemudian ada apa namanya? Diskusi tentang teks ya, dengan cara seperti ini.
Fi ayyi sa'atin yadhabu sholih ilal madrasah, fi ayyi sa'atin yata'allamu sholih al-Qur'an fil ma'mal, ya. Dan lanjut terus. Ya. Jawabnya sudah disediakan di bawah. Ini semacam langsung LKS gitu ya. Semacam langsung LKS, langsung jawabannya ada di sini. Kemudian maharoh kalam. Maharoh kalamnya disajikan seperti ini. Luar. Ya. Oke, maharoh kalamnya disajikan seperti ini. Ini sumber koleksi pribadi. Gambar-gambarnya. Ini berarti ini foto beneran ini. Ini murid dari Pak Guru yang nulis buku ini di foto gitu ya. Nah, ini ya bagus juga. Ini kenalan ini ya. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan. Ini nggak tahu pertanyaan ini tentang apa ini. Ya, pertanyaan kosakata, pertanyaan keamaroh kalam atau apa ya. Terus kemudian ada gambar seperti ini. Ungzur waktu bil kalimat. Nah, seharusnya ini kan sudah ma'ruf kitabah ya. Ya. Ini kan ma'ruf kitabah. Nah, ini sudah ma'ruf kitabah, tapi tadi di daftar isi tidak masuk ma'ruf kitabah. Padahal di sini ada ma'ruf kitabah. Ini juga gitu ya. Ungzur waktu bil kalimat. Ini enggak ada tanda serunya. Ini berarti enggak konsisten buku ini ya. Kalau tadi kan uktub itu ada tanda seru. Ya, tapi ini tidak ada tanda seru. Ini enggak. Yang benar yang ini, yang benar yang enggak ada tanda serunya. Itu yang betul. Kayak ungzur waktu bil kalimat itu enggak ada tandanya, ini yang benar. Nah, kemudian tarokib. Ya, tarokibnya dibuat seperti ini. Ya, tarokibnya ana ata'allamul lughatal arabiyyah bi sa'ati saminati wa rubu. Ini tiba-tiba muncul ar-rubu. Ya, tiba-tiba muncul ar-rubu. Tadi tiba-tiba muncul anis, kemudian ini tiba-tiba muncul ar-rubu. Nah, yang seperti ini tiba-tiba muncul gitu ya. Itulah ciri khas buku ajar kita. Jadi tidak diajarkan terlebih dahulu, tapi kemudian tiba-tiba muncul dalam lagu. Tarokibnya dibuat seperti ini. Oke, kemudian tadribat. Nah, ini tadribat. Saya nggak tahu tadribat atas apa ini. Ya, tadribat atas ma'ruf kalam, ma'ruf qiraah, atau tadribat atas tarokib di atasnya. Ya. Nah, kemudian rotibil kalimat al-atiyali tukawina jumlatan mufidah. Ini maharoh qiraah, maharoh kitabah, maharoh kalam tidak dijelaskan. Pokok yang penting rotibil kalimat. Ya. Jadi entah ini ditulis, jawabannya ditulis, atau bagaimana. Ya, atau bagaimana. Nah, ini nggak ada penjelasan soalnya. Susunlah ini kan. Apakah ini dibaca saja atau ditulis, atau tergantung kreativitas gurunya Sakarti. Ya. Kemudian tarjim. Saya nggak tahu ciri khas dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia mengapa selalu mengedepankan terjemah. Tarjim ilal lughah al-arabiyyah. Selalu ada kompetensi apa yang ingin dicapai dengan tarjim ilal lughah al-arabiyyah atau tarjim ilal lughah al-indonesiyyah. Ya. Tarjamah itu seharusnya tidak dimasukkan dalam buku ajar. Itu idealnya. Tapi ketika mengajar guru menerjemahkan, itu lain lagi. Ya. Karena apa? Terjemah itu sangat tidak direkomendasikan dalam buku ajar. Sebaiknya ya, semua instruksi yang ada di buku ajar itu, semua instruksi
semua instruksi yang ada ya, itu seluruhnya adalah berbahasa Arab. Seperti ini. Seperti ini. Jadi ini tidak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam buku ajarnya. Adapun nanti guru ketika mengajar itu menerjemah, itu urusan lain. Ya, jadi dalam buku ajar itu kita tulis sesuatu seideal mungkin. Ya, seideal mungkin. Jadi tidak ada di sana unsur-unsur bahasa ibu dimasukkan di situ. Berarti Ya, wong tidak dimasukkan saja nanti akan diterjemahkan, apalagi ditulis dengan jelas. Ya, apa Mbak Bila? apa Ustaz? Berarti kan kalau misalnya kan sama halnya ketika kita itu mengajarkan kepada anak-anak tentang bahasa Arab. Nah, kalau kita mengajarkan anak-anak bahasa Arab itu kan bisa dikatakan fatal seorang guru apabila menerangkan itu langsung dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti begitu pula dengan buku bahan ajar gitu ya Ustaz. Jadi kalau bisa tidak ada unsur-unsur yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Ketika mengajar tidak Ya. ada larangan. Ya, ketika mengajar tidak ada larangan menggunakan bahasa lokal. Entah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Ya, bahasa lokal. Ketika mengajar dalam kelas. Oke. Jadi metode terjemah itu bukan haram. Ya, bukan metode yang harus dihindari. Tapi sebisa mungkin biqadri imkan biqadri bi aqsa manastati bi aqsa manastati nu'allim al-lughah al-arabiyyah bil arabiyyah. Tapi buku ajarnya usahakan tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada bahasa lokalnya. Buku ajarnya buku ajarnya. Kalau bahasa pengantarnya sih nggak masalah, kata pengantar ya, kata pengantar di depan-depan itu yang ini nggak masalah pakai bahasa Indonesia. Tetapi isi dari buku ajar itu, dari ad-darsul awal ila ad-darsul akhir semuanya berbahasa Arab. Perkara nanti guru menerjemah itu urusan guru dan tidak masalah dan tidak haram. Soalnya ini loh, wong tidak, nanti saya ulang lagi ya, tidak diberi bahasa lokal saja guru akan membahasa lokalkan, apalagi kalau jelas-jelas diberi bahasa lokal. Jadi nanti malah sedikit bahasa Arabnya. Jadi ini kan buku bahasa Arab, ya, buku bahasa Arab nggak ada Arab, nggak ada yang lain-lain gitu ya. Anak saya pernah belajar di itu ya, lembaga kursus apa lupa saya, bahasa Inggris itu, bahasa Inggris untuk anak, ya bahasa Inggris untuk anak. Bukunya sederhana banget, ya, hanya ya semacam gambar semacam ini, tapi semuanya bahasa Inggris untuk anak SD itu. Dulu belajar SD Kumon, ya di Kumon. Ya, bahasa Inggris itu seluruhnya bahasa Inggris saja, nggak ada bahasa macam-macamnya. Jadi hanya bahasa Inggris tok di situ dari awal sampai akhir. Itu untuk anak SD kelas 1. Ya, dulu anak saya kelas 1 itu di situ ya, terus kena corona nggak lanjut lagi, tutup itu namanya lembaga kursusnya itu sampai sekarang nggak buka-buka ini karena ada corona ya. Nah, itu ya. Jadi sebaiknya ya tidak ada terjemahan ya dalam buku ajar. Ketika guru menerjemahkan, ya itu urusan guru dan itu nggak haram. Ya, guru lebih paham bagaimana keadaan muridnya. Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik itu seluruhnya Arab dari awal sampai akhir. Tapi mereka ya para penulisnya dan para instrukturnya ya para tutornya, para pelatihnya itu mengatakan tidak haram kalau kalian menggunakan bahasa lokal, ya bahasa ibu. Boleh, ya tapi seusahakan ya semakin sedikit penggunaannya dalam bahasa lokal. Oke ya. Nah, kita lanjut. Ini untuk yang tingkat MI ya. Ya, tingkat MI.
Jadi sebenarnya lengkap maharohnya ada ya 4 maharoh seluruhnya lengkap. Ini uktub al-amal ala yaumiyah ma'azamilika. Ini sudah maharoh kitabah. Tetapi di daftar isinya tidak ditulis maharoh kitab. Ini juga maharoh kitab. Ini maharoh kitab. Tapi di daftar isi sekali lagi tidak ada maharoh kitab. Nah, kemudian diakhiri dengan latihan soal untuk seluruh bab itu. Ini dari sistematikanya oke. Ya, tapi ada beberapa catatan itu tadi. Terus kemudian langsung masuk bab 2 adarsu asani. Lagi dimulai dengan KI, kemudian KD. KD-nya tentang uhibbul lughah al-arabiyyah yang dalam SK tahun 2014 itu judulnya adalah Ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Kemudian ini disempitkan ya, di salah satu subnya menjadi uhibbul lughah al-arabiyyah. Ini bagus sekali ya. Jadi yang tadinya hanya ta'allum al-lughah al-arabiyyah kemudian dipertajam ya menjadi salah satu sub temanya menjadi uhibbul lughah al-arabiyyah. Ini bagus ya, bagus sekali ya. Kemudian dimulai dengan nggak tahu cemonik itu apa ya, dijadikan sebagai rujukan utama tadi, gambar ya untuk gambarnya. Ya ini kira-kira kelas apa ya? Ini bahasa Arab di sini ya, di depan ditulis bahasa Arab. Nah ini menarik ya, papan tulisnya ada 3, ya kan? Bisa dilihat. Papan tulis di depan di gambar itu ya ada 3. Ya, ada 3. Nah, kalau kita perhatikan ya di sekolah-sekolah di luar negeri, di Arab juga, itu memang papan tulisnya ada 3. Papan tulisnya ada 3. Tidak seperti kita, ya, papan tulisnya cuma 1. Ya, 1 besar di tengah. Nah, kalau di luar negeri tidak, papan tulis itu 3. Nah, itu gunanya untuk apa? Papan tulis 3 itu ya, ini standar untuk sekolah-sekolah dasar di kalangan mereka, termasuk sekolah bahasa Arab tingkat dasar. Ya. Yang tengah itu untuk menuliskan materi utama. Ini materi utama di tengah itu, papan tulis yang tengah. Yang sebelah kiri itu untuk menuliskan kosakata. Kosakata baru yang perlu dijelaskan, yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu untuk latihan-latihan. Latihan-latihan terkait teks yang sedang ditulis di tengah itu. Jadi baik materi itu sudah dipegang oleh murid, jadi murid punya buku sekalipun, guru akan menulis di sini, di tengah ini. Dan meminta murid menulis di tengah ini. Jadi walaupun muridnya punya buku, punya teks, semuanya lengkap, tapi murid tetap menulis bersama dengan gurunya di sini. Terus sebelah kanan itu untuk menuliskan kosakata dan sebelah kiri untuk menulis kosakata, sebelah kanan di sini untuk menuliskan latihan-latihan dan penjelasan tambahan di sebelah kanan. Jadi teks utama tetap ada di sini. Itu cara pembelajaran mereka. Nah, itu membagi. Jadi kalau kita belajar di Timur Tengah ya, di dunia Barat ya, ada materi khusus tentang cara membagi papan tulis. Cara membagi papan tulis itu ada. Nah, jadi itu ada seninya dan ada aturannya membagi papan tulis itu. Dan ini bagus kalau seandainya diterapkan begitu, oke. Tapi ini nggak populer di negeri kita. Ya, nggak populer di Indonesia. Hanya 1 tengah besar gitu aja. Kalau dulu saya ya, ketika saya masih anak ya, jadi sekolah dasar itu, guru itu membagi papan tulis yang 1 ini paling tidak jadi 2. Nah, jadi di garis tengah ini, tengah itu garis set gitu. Jadi 2. Itu guru-guru zaman dahulu. Tapi guru sekarang kayaknya enggak telaten, ya tak harus seperti itu. Tapi sekali lagi ya, gambar seperti ini apakah kira-kira cocok untuk anak ini? Ini kelas 6 loh ya.
ora seragam, ya kan? Padahal anak MI kalau di kita semuanya mesti seragam. Ya toh? Nah, ini nanti akan dibawa murid-murid. Nah, itu di bukunya nggak seragam kok, Pak, Bu. Ayo, gimana nanti? Nah, gitu kan? Jadi gambar yang kita pilih itu harus gambar yang memang mencerminkan visi misi dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke, jadi nggak yang penting ketok api, tapi harus sesuai dengan visi misi lembaga terutama ya lembaga yang sampai saat itu sedang mengajar itu. Atau visi misi kita sebagai muslim ya pada umumnya. Ya. Dan ini gurunya ini kira-kira dokter atau guru ya? Pakainya putih-putih itu. Sepertinya musim dingin, Ustaz. Ini kalau kita ini dokter, ini bukan guru bahasa Arab. Ya. Guru MIPA, Ustaz. Guru MIPA ya. Guru MIPA tapi berbahasa Arab. Nah gini, ini di dalam menulis seperti ini ya, gambar seperti ini gambar utama kan. Dan sebaiknya begitu. Jadi buku ajar itu selalu dimulai dengan gambar utama di depan. Ya, judul gitu ya, terus kemudian gambar utama. Itu bagus. Ya harus begitu. Tapi gambar ini mencerminkan isi dari apa yang akan kita ajarkan di materi itu, di tema itu. Terus kemudian selalu ya, berarti ini materinya adalah mufradat dulu. Nah, ini keren seperti ini. Nah, ini loh yang kita inginkan ya, gambar anak kecil berjilbab. Ini benar-benar anak MI ini. Ini MI asli ini pakai kopiah gitu kan. Aku mau nih kopiahnya menceng gitu kan, Indonesia banget gitu loh. Ya. Ini Indonesia banget ini. Nah, ini bagus sih gambar seperti ini. Ya, ini pakai kopiah seperti itu ya, kopiah Indonesia banget gitu ya. Nah, gambar koleksi pribadi. Jadi berarti ini benar-benar muridnya dari Pak Guru ini yang menulis buku itu. Gambar koleksi pribadi. Tapi gambarnya kok pecah-pecah ya, itu enggak bagusnya itu. Padahal bukunya warna. Ya, seharusnya gambarnya juga jangan pecah lah. Nah, ini. Kemudian istimanya modelnya seperti ini. Istimanya model seperti ini. Nah, terus kemudian setelah istimewa qiraah. Ya, selalu begitu ya. Seperti yang ada dalam daftar isi tadi. Nah, ini untuk tingkat MI. Ya, tingkat MI. Untuk tingkat aliyah. Coba ini tingkat aliyah ya, kita lihat. Kita cari KIKD-nya dulu. KIKD untuk tingkat aliyah. KIKD tingkat aliyah. Nah, ini SK dari lampiran SK dari K13 untuk aliyah. Nah, ini untuk aliyah ini. Al-Bayanat As-Safsiyah, Al-Marafiq Al-Anatil Madrasah, Al-Hayah fil Usrah wa Fisaka. Ini untuk semester 1-nya. Ada 4 tema. Untuk semester 1, kelas 1 ya. Kemudian targetnya bisa dilihat ini nakirah wal ma'rifah, al, domir, idofah, mubtada, khobar, mubtada, domir, khobar, fi'il mudhari. Ini targetnya. Ya, jadi untuk K13 itu targetnya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan targetnya apa yang disampaikan kepada guru. Nah, ini enaknya K13 itu. Jadi ada SK-nya dan ada lampiran SK-nya yang menjelaskan secara rinci, ricik semuanya. Kemudian yang semester 2 Hiwayatul Tulab, ya, Al-Ma'rid, Al-Mihnah, ya, An-Nizamul Hayah bil Usrah wa Sakan. Ya, ada 4 tema juga. Kita lihat di sini. At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Ini untuk menunjukkan Al-Bayanat As-Saksiyah tadi.
ya, mengenalkan diri, al-bayanat as-saksiyah, mengenalkan diri, kemudian al-usrah wal bait, jadi al-hayah fil usrah wal bait tadi ada ya. Ini nggak bisa di-share bersamaan soalnya antara Microsoft Word-nya dengan, nah ini untuk bukunya At-Taqiyah wa Ta'aruf, yaitu al-bayanat as-saksiyah, al-usrah wal bait, al-hayah fil usrah wal bait tadi masakan, kemudian al-madrasah wal bi'al muhitah biha, al-haya al-yaumiyah, kemudian al-hiwayah, at-ta'am wasyarab. Dari sisi materinya sudah oke ya. Kecuali materi terakhir ini, at-ta'am wasyarab itu tidak ada di SK. Ini mungkin ada perubahan ya, sehingga ada materi tentang at-ta'am wasyarab. Kemudian sistematikanya dimulai dengan al-kafa'ah al-asasiyah, KD itu al-kafa'ah al-asasiyah, kompetensi dasarnya, kemudian al-mu'asyirat itu indikator, khoraitul mafahim ya peta konsep, kemudian dilanjutkan istima, qiraah, qawaid, kalam, kitabah, khulasah. Istima, qiraah, qawaid, kalam, kitabah, kemudian diakhiri dengan khulasah. Ini untuk tingkat aliyah. Ya, tingkat aliyah. Kita lihat kepada materi isi. Ini at-tahiyat wa ta'aruf. At-tahiyat itu artinya apa? Mana at-tahiyat? Tahiyah itu ini bukan Ustaz, kayak salam. Salam. Salam, oke. Ada lagi? Penghormatan atau salam penghormatan. Penghormatan. Ada lagi? Apa? Tahiyat. Ya itu ya betul ya, salam, penghormatan atau sapaan ini sapaan awal itu ya ketika bertemu itu ya itu at-tahiyat ya, penghormatan. Kalau kita ya dalam tradisi Jawa, tradisi Indonesia lain banget ya, sapaannya dengan yang lain ya. Kalau yang lain kan sobahul khair, sobahul nur, itu kan assalamualaikum. Kalau orang Jawa apa? Kalau ketemuan itu sampai ketemu dengan temannya apa? Pak, Mbak, kan gitu. Mas, gitu aja. Jadi menyapanya itu dengan begitu. Mas, Mbak, Pak, mari, monggo. Tapi ada nggak ya selamat pagi ketika ketemu? Oh, no. Ya, ketika sama ketemu dengan temannya itu loh, selamat pagi, selamat siang, ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Jarang, Nggak Ustaz. ada. Iya. Paling ya bro, nanti bro, bro. Nah ini bagus ya, dimulai dengan ini gambar yang menunjukkan isi ya, isi materi, ya kan? Ta'aruf, salaman, ketemu. Nah, itu bagus. Kalau ini oke nih gambar seperti ini, tidak seperti yang di madrasah tidak ya tadi yo, gambarnya kayak ngono itu. Ya, gambarnya kurang mencerminkan visi misi keindonesiaan. Ya. Kenapa harus dibawa ke barat gitu loh? Wong ini loh pelajaran bahasa Arab, ya kan? Kenapa harus budaya orang lain, ya kan? Katanya kita harus Indonesia. Ya, Indonesia itu ya rambutnya ireng gitu, bukan rambut warna-warni. Ya nggak? Ada orang Indonesia rambutnya kuning gitu. Kalau kaki semir nggak mungkin orang Indonesia rambutnya semir. Albino, Ustaz. Hah? Albino. Albino. Ya itu pengecualian satu orang, dua orang. Tadi ada gambar dua loh yang dua orang ya rambutnya kayak gitu ya kuning. Gitu. Terus cukuran, aduh, saya ngeri juga loh ada anak cukurannya kayak gitu. Ya, budaya ini begini ya, jadi bagus ini. Nah ini kan tahiyat, bayanat, al-bayanat as-saksiyah. Ini nggak tahu al-bayanat as-saksiyah ini masih gandeng nih, al-bayanat as-saksiyah gitu ya. At-tahiyat, ta'aruf, ta'rif, nafsi, wa fil ghair. Ini kenalan lah ini. Jadi temanya ini, KD-nya ini, indikatornya ini. Ya, ada deskripsi indikatornya, jadi gampang ya, menjelaskan bentuk. Ya ini ya. Lanjut.
banyak banget ya. KIKD-nya dijelaskan dengan jelas ya, 32.1 menemukan fakta ya, sampai peta konsep, tindak tutur, gramatikal ini ya, dan seterusnya. Oke. Pembagian kata ada 3, isim, fi'il, huruf, kemudian bilangan 1 sampai 100. Oke. Tindak tutur, mengenalkan diri, minta maaf, terima kasih, pamitan. Ya, perpisahan, maksudnya perpisahan. Ini perpisahan gitu ya. Istimanya seperti ini. Al-istima ini maro istima ini. Istimanya seperti ini. Ya, jadi kosakata disuruh mendengarkan dan disuruh memahami. Istami ilal mufradat wafhamha, gitu kan? Terus ada asyuhur al-qamariyah. Ini kosakata utama gitu ya, yang atas kosakata utama, yang ini kosakata tambahan, mufradat idhofiyah. Ya, mufradat idhofiyah ada asyuhur al-qamariyah dan asyuhur asamsiyah. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kadang tulis disambar, ini disambar. Lanjut, kemudian mas lanjut maharo istima ini juga istami. Ini maharo istimanya seperti ini ya. Sobahul khair, sobahul nur, naharuka sa'id, sa'idun mubarak, masaul khair, masaul nur, lailatuka sa'idah, sa'idah mubarakah, ahlan wa sahlan, kaifa haluk, syukron, dan selanjutnya. Istami lagi, ini istami. Nah, terus kemudian ada jim, istami ilal hiwar, summa ajib anil as'ilah al-atiyah. Jadi di mana istimanya? Nah ini tiba-tiba ada istami ilal hiwar. Hiwarnya di mana ini? Ini kalau guru masih baru belum tahu ya, ini bingung ini. Ya, ternyata istimanya itu ada di paling akhir, gitu, di akhir kitab. Ya, di akhir kitab di sini. Nah, itu ada istima. Nah, ini tadi itu ada awal tadi. Ya, istimanya di belakang. Nah, ini istimanya. Ya. Di istami itu ini, terus kemudian murid disuruh jawab ya, dengan latihan yang sudah disediakan di atas. Soal ini bab 2 ini. Mana kurang atas lagi ya. Nah ini, jadi murid disuruh dengar ke keywordnya tadi, terus kemudian disuruh menjawab ini. Oke, disuruh menjawab di sini. Nggak tahu jawabnya dengan kata-kata atau jawabnya dengan tulisan. Jadi nggak disediakan. Nah ini maharatul istima ya kan, maharatul istima. Nah seharusnya ada instruksi yang jelas. Jawabannya bentuknya apa? Ya, jawabannya bentuknya apa itu seharusnya di sini ada jelas. Ya, nanti kita jelaskan ya bagaimana seharusnya buku yang ideal. Ideal menurut teori, ideal menurut teori. Ya, saya sendiri belum bisa menerapkan ideal secara teori yang saya yakini itu sampai saat ini ya dalam penulisan buku-buku ajar bahasa Arab. Ya. Terus kemudian qiraah, di maharah qiraah. Muhammad tilmidun jadid yata'allamu fi shaffi al-ashir. Oke, ini yang penting ini shaf. Jadi kelas itu bahasa Arab adalah shaf, bukan fasal. Benar seperti yang di buku ini ya. Ya, jadi di buku ini semuanya menggunakan as-shaf. Itu kelas. Ya, as-shaf ini di semua ya menggunakan dari MI tadi menggunakan istilah as-shaf. Itu yang betul. Jadi bukan al-fasl. Itu istilah al-fasl itu istilah yang keliru. Ya, keliru tapi populer. Ya, keliru tapi populer. Al-fasl itu dalam dunia Arab ya, dunia yang digunakan di negara Arab sana, al-fasl itu untuk menunjukkan justru menunjukkan semester awal dan semester sani. Jadi misalnya as-shaf al-awwal, al-fasl al-awwal. Jadi al-fasl al-awwal itu di semester yang pertama di tahun ajaran itu.
Al-fasl asani itu tahun ajarannya tahun kedua. Tahun ajaran yang tahun kedua di tahun ajaran itu. Jadi kalau sekarang ini ya di kita ini al-fasl al-awwal. Nah, nanti semester depan itu al-fasl asani. Jadi mereka hanya kenal al-fasl al-awwal dan al-fasl asani saja. Tidak mengenal al-fasl al-asyir itu enggak. Al-fasl al-asyir itu bagaimana berarti artinya? Berarti artinya setiap bulan itu semesteran. Gitu loh. Setiap bulan itu ada pembagian pembagian akademik gitu ya. Jadi akademik itu dalam satu tahun dibagi menjadi 10. Ya, karena itu ada al-fasl al-asyir. Nah itu ya. Jadi yang benar yang di buku ini as-saf ya, as-saf al-asyir. Jadi kalau sampean ke negara Arab sana ya, terus kemudian keliling di sekolah-sekolah itu, di akad itu tulis di pintu itu as-saful awal, as-saf asani, as-saf asalis. Ya. Ya, Mas Riyal Hakiki, ada sesuatu yang disampaikan? Kalau mustawa Ustaz? Mustawa itu level. Mustawa itu terjemahan sebenarnya artinya level. Al-mustawa al-awwal. Jadi al-mustawa al-ibtidai, level pemula. Al-mustawa al-mutawassit, level pertengahan. Al-mustawa al-mutaqaddim. Jadi arti sebenarnya mustawa itu. Ya, tapi kadang sering kita terjemahkan di sini sebagai semester. Ya, itu terjemahan kita, ya terjemahan versi orang Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan kita di sini. Ya, kan banyak gitu. Yang di Arab nggak ada, terus kemudian kita paksa-paksakan. Karena semester itu nggak dikenal di sana gitu loh. Jadi sampean semester 1, semester berapa? Semester 10 itu nggak ada. Jadi ya sanah dirosiyah sekian terus fasal awal fasal sani ya gitu ya, seperti contohnya ini Mas, kita kan ada di kecamatan ya, desa, kecamatan, kabupaten ini ya. Di Arab tuh nggak ada kecamatan. Jadi Pak Camat tuh nggak ono neng Arab itu. Sama golek itu neng Mesir, neng Sudan, neng Maroko, neng Saudi nggak ada kecamatan itu. Yang ada itu kita kecamatan. Jadi kecamatan terjemahan Arabnya ya apa? Ya ono aja nih, gitu loh. Tapi kita paksakan. Kitab ya itu terjemahan itu memaksakan terjemahan dari Indonesia ke Arab. Karena orang Arab tuh nggak kenal al-hay itu. Kalau di kita ya terjemahan sebenarnya adalah komplek lingkungan itu loh, itu al-hay itu hayil motor gitu ya. Jadi komplek bandara, hayil jami'ah, jadi ada perguruan tinggi di situ, terus kemudian ada perumahan di sekitarnya, itu namanya hayil jami'ah. Nah ini ya, jadi hay itu bukan kecamatan. Nah karena di Arab nggak ada yang namanya kecamatan itu, tapi kita paksakan gitu kan. Ya kalau bahasanya gontor tahu itu tahu. Tofu ya. Iya. Iya, ada yang dari gontor ini tofu ini. Itu kalau sama ngomong dengan orang Arab, mada tanawal tapi sobah akal tuh tofu. Mada tofu ya akhi. Orang Arab itu nggak kenal tahu, nggak kenal tofu. Itu kita paksakan terjemahannya. Ya tahu gitu aja sebenarnya nggak sedih. Waduh nggak ngerti ini kok, orang Arab juga nggak tahu tofu. Tahu itu makanan asli Indonesia. Makanan kita. Itu kalau di Mesir harganya lebih mahal daripada daging. Ya, jadi orang yang makan tahu itu di Mesir itu orang kaya. Lebih kaya daripada orang yang makan daging. Daging itu 1 kilo cuma $2. $2. Daging. $3 itu sudah sangat mahal. Ya, berarti berapa itu? 40.000 ya. Daging itu harganya 40.000 dapat sekilo. Ya, sementara tahu itu 40.000 hanya dapat satu potong kecil itu. Ya mahal lah. Nah, ini karena di sana nggak ada yang buat tahu itu ya orang kita. Nah gitu ya. Itu terjemahan yang dipaksakan. Al-mustawa seperti itu juga. Al-mustawa itu mana aslinya tadi level ya. Al-mustawa al-mutaqaddim. Makanya dalam buku-buku pembelajaran bahasa Arab akan kita temukan ya buku-buku yang mengajarkan maharatul kalam bil mubtadiin. Nah itu lil mustawa al-mubtadiin atau lil mustawa al-ibtidai, maharatul istima' li al-mustawa al-mutawassit, demikian ya level. Oke lanjut ya, jadi soh yang benar untuk mengatakan kelas. Oke dilanjutkan seperti ini ya.
Ya ini bacaannya bagus, ya, singkat, dan bahasanya juga cukup mudah. Kemudian di bawahnya ada latihan, ya, untuk teks di atas, ya sahih wa khata. Terus lanjut, ya, ini maharatul kitabah, man huwa Muhammad. Jadi dari qiraah tadi menjadi kitabah gitu kan. Dari qiraah menjadi kitabah, kemudian ada contoh ini, contoh KTP atau KTM, ya, kartu pelajar, ya, kartu tanda pelajar. Ini Wazaratus Syu'un Adiniyah Al-Madrasah Saniyah, ini ada di sini. Terus kemudian untuk perempuan ini, ya, Muassasah Mambaul Ma'arif Al-Islamiyah dan selanjutnya. Kemudian di bawahnya qiraahnya panjang banget. Ya, qiraahnya panjang banget, sangat panjang. Ya, qiraahnya ada 4, ya, sebenarnya 4 tema qiraah di sini. Ya, 4 tema qiraah. Ini tema pertama, kemudian ini tema kedua, gitu kan. Terus kemudian ini berikutnya ini tema ketiga, ya, Muhammad Ammar An-Nabiwi. Nah, tapi di sini ada tulisan Indonesia. Ya, wa unwanul baiti Gang 3 RT 04 RW 02. Iki lek maca piye? Gang itu apa bahasa Arabnya, terus RT itu apa, RW itu apa. Nah, seperti ini bingung. Saya kira gurunya juga bingung, muridnya juga bingung. Bacanya bagaimana? Ada yang bisa baca? RT itu bahasa Arabnya apa? RW bahasa Arabnya apa? Nah, ini seharusnya nggak ada gitu loh. Jadi onwanul bait itu ya syari apa Imam Bonjol, kita apa nama desanya langsung, ya, nama desa langsung. Wa onwanul baiti qaryatu Karangsari, ya gitu. Atau kalau dipaksakan ya Hai tadi itu kecamatan, ya. Hai Prambon, ini Madinah Sidoarjo misalnya. Rokem Isru. Tambah Beras, Jombang, Jawa, Asartia. Ini seharusnya ini nggak ada itu RT RW itu, supaya nggak ribet sampai buku bahasa Arab ribet kan gitu nanti jadinya. Ya, terus ini tema yang keempat. Ya, ada 4 tema. Ya, ada 4 tema. Kemudian ada teks, latihan, dan selanjutnya. Nah, ini tarokibnya atau kawaidnya. Ya. Kawaidnya menggunakan cara seperti ini. Ya, cara seperti ini. Monwanu Sadiqi Fisyari Imam Bonjol Muhammad Sadiqi dan selanjutnya. Kemudian fiilnya disajikan dengan cara seperti ini, harf disajikan dengan cara seperti ini, yaitu tarokibnya. Ya, tarokibnya jadi menggunakan model qawaid. Ya, sama seperti judul di atas di daftar isi, menggunakan istilah al-qawaid, bukan at-tarokib, tapi menggunakan istilah al-qawaid. Dan sudah jelas ada judulnya, yaitu Taksimul Kalimah dan Al-Arqam 1 sampai 100. Oke, kita lihat isi qawaidnya. Ini qawaidnya. Oke. Kemudian ini penjelasannya seperti ini. Oke, masih dengan menggunakan bahasa Indonesia di sini. Jadi lafdzun yadullu ala ma'nan mufradin. Wahia tangqasim ila salati aqsam ismun wa fi'lun wa harfun. Kemudian diterjemahkan di bawahnya. Nah, ini seperti tadi ya, hemat saya tidak perlu ada terjemahan ini. Ya, guru biarkan menerjemahkan, guru di kelas nanti. Tapi bukunya jangan diberi. Ya, bukunya jangan diberi terjemahan. Kemudian al-ism madalla, itu kan diterjemahkan juga ya di bawahnya. Al-fi'lu juga demikian, ada penjelasan yang dijelaskan terjemahannya dan demikian. Terus kemudian ada latihan, ya latihan untuk qawaid tadi. Setelah sampai di sini masih banyak latihannya. Setelah itu arqam. Ya, arqam sampai 100. Oke, sampai 100.
Ini sifar, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sitah, sab'ah sampai 100. Sampai 100. Nah, ini menurut sampean gimana? Menjelaskan angka 1 sampai 100 dalam satu materi. Kira-kira umet enggak murid? Apa wis ngerti? Soal ini sama Alia ya. Ya ini Alia. Kira-kira gimana? Berat apa enggak? Susah, Zat. Berat. Berat ya. Nah, menurut saya juga itu ini berat. Ya, menurut Berat, saya berat. soalnya Ya. Itu kritikan terlalu kita kan banyak juga. terlalu banyak. Ya, kemudian ini teks wasfi. Nggak tahu apa maksudnya teks wasfi itu. Muhammad tilmidun teks wasfi, teks deskriptif. Ya, kemudian kalam di akhir. Ya, selalu kalam setelah qiraah. Terus diakhiri dengan maharoh kitabah. Rattibil kalimat ibtidaan minal kalimah al-mulawwan. Ya, jadi ini ditulis ya. Berarti maharoh kitabah kita kan kitabah jelas ya maharoh kitabah. Berarti urutannya ini ditulis. Ya, terus ini juga ditulis, ditulis rangkuman materi, rangkuman dengan bahasa Indonesia juga. Ya, dan selanjutnya saya kira sama ya, materi-materi selanjutnya cuma bedanya ini saja ya, bedanya isinya ya, tapi kalau caranya ya sama. Ini rumah al-usrah wal bait. Masya Allah, ini rumahnya rumah mewah banget ya. Ada kolam renangnya lagi ini di depan rumah. Kolam renang kok di depan rumah ya? Biasanya kan di belakang, ini di depan ini. Jadi kolam renang yang rumah apa itu ya? Kolam renang di depan. Dan selanjutnya. Nah, ini beberapa analisa kita ya tentang buku ajar milik Kemenak, baik keunggulan maupun beberapa temuan kekurangan. Nah, ya, setelah ini nanti insya Allah akan saya bahas, ya, kita bahas bersama bagaimana seharusnya. Jadi sekilas saja, buku ajar itu sebaiknya kalau untuk pemula, ini sekilas ya, nanti kita rinci secara detail pada materi-materi selanjutnya. Buku ajar itu sebaiknya dimulai dengan sebuah teks. Kalau untuk pemula itu teksnya berupa hiwar. Untuk SD, untuk SMP itu sebaiknya hiwar. Untuk SMA itu teksnya boleh, ingat ya, boleh qiraah. Tapi hiwar juga nggak apa-apa. Untuk SMA ya. Jadi sebaiknya teks untuk pemula, ya, SD dan SMP bisa kita katakan pemula ya, karena waktunya cukup sangat pendek sekali belajar bahasa Arab di kita itu. Ya, SD, SMP itu pemula, ya kita mulai dengan teks hiwar. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kosakata. Kosakata boleh lebih dulu atau boleh setelah hiwar tadi. Itu tergantung mazhab kita ikut yang mana. Ya. Kalau mazhab kita mendahulukan mufradat, maka mufradat dulu. Artinya mufradat yang akan diajarkan pada materi ini. Jadi kosakata yang baru yang diajarkan pada materi ini, mufradat. Ya. Kalau saya lebih cenderung hiwar dulu atau teks qiraah dulu, baru kemudian mufradat. Ya, baru kemudian mufradat. Kemudian qawaidnya disajikan dalam bentuk tarokib, baik itu anak SD, SMP maupun SMA, seluruhnya dibuat dalam bentuk tarokib. Tarokib itu artinya merujuk kepada teks yang ada di depan tadi, baik yang berbentuk hiwar ataupun yang berbentuk qiraah. Jadi ada beberapa kalimat, beberapa dialog yang kita highlight gitu ya,
yang kita beri garis bawah yang tebel gitu, terus kemudian kita ambil itu dan kita sajikan dalam bentuk tarkib itu. Jadi kalau tarkib kita, misalnya pada materi nomor 1 ini ya tentang fi'il madhi, tentang pembagian kata, ya taksimul kalimah tadi, ila salasi anwa. Nah, berarti kita buat teks hiwar atau teks qiraah yang itu mencakup pembagian kata menjadi 3 tadi. Nah, kita ambil 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat ya. Terus kemudian kita perluas, kita pertajam di tarkib tadi itu. Sebisa mungkin tarkibnya dibuat dalam bentuk dialog. Nah, jadi tarkib yang ada itu sebaiknya ya dibuat dalam bentuk dialog. Ya, jadi kalau ada penjelasan tentang kalimat taksimul kalimah yang ila ism wa fi'al wa harf gitu ya. Jadi itu dibuat dalam bentuk dialog. Dialog yang di situ ada fi'il madhi, kemudian jawabannya fi'il mudhari misalnya. Ya, dialog yang di situ ada sesuatu yang membutuhkan harf. Nah, demikian. Ya. Tarkibnya bisa dibuat menjadi beberapa tarkib ya untuk menjelaskan taksimul kalimah tadi. Ya, bisa menjadi 3 tarkib, 4 tarkib, 5 tarkib. Ya. Misalnya begini, 1 tarkib itu madza katabta, katabtu ad-darsa, itu 1 tarkib. Ya, madza katabta, katabtu ad-darsa. Madza tarkib fi'il madhi. Madza yaqra'u Ali? Yaqra'u Ali bisa ditambahi dengan al-an misalnya. Madza yaqra'u Ali al-an? Yaqra'u Ali al-an Al-Qur'an al-Karim misalnya. Itu tarkib 2. Ya. Tarkib yang ketiga misalnya. Ya, harf aina Ali? Ya, Ali fil ghurfa. Aina Ali? Ali fil ghurfa. Ini menjelaskan harf berupa fi. Aina zahaba Mahmud? Ya, zahaba Mahmud ila as-suq. Ini menjelaskan harf ila sekaligus menjelaskan fiil madhi, sekaligus menjelaskan pertanyaan ila. Kemudian cara menjawabnya bagaimana. Jadi itu yang dimaksud dengan tarkib. Ya, jadi tarkib itu memang nama muratifnya itu qawaid, muratifnya. Tapi cara menyajikannya lain. Karena tarkib itu fungsinya untuk menjelaskan qawaid yang saat ini sedang dipelajari oleh murid. Makanya sering kita sebut tarkib itu sebagai an-nahwu al-wadhifi atau nahwu yang sifatnya fungsional. Bukan nahwu yang sifatnya teori, tapi nahwu yang sifatnya membantu murid memahami materi saat ini. Nahwu fungsional. Kalau kita lihat qawaidnya milik Kemenak ini ya, baik yang di MI tadi maupun yang di Aliyah itu semangatnya adalah menjelaskan kaidah. Semangatnya menjelaskan kaidah. Itu yang disebut dengan nahwu teori. Ya, nahwu teori. Jadi sudah oke sebenarnya ada istilah baru ya tarkib, ya, tetapi dalam pemahamannya masih dalam prakteknya ya masih menggunakan pendekatan penjelasan kaidah yang itu insya Allah akan membuat murid itu menjadi merasa sulit bahasa Arab itu. Ini loh. Ini bisa dilihat saja kelas aliyah sekalipun ya, tapi masih menjelaskan masalah isim, fi'il dan huruf. Ente jelasnya. Isim, fi'il dan huruf. Nah, kemudian kalau ada macam-macam ini al-arqam tadi ya. Al-arqam itu kan 1 sampai 100.
Dan itu sangat, ya menurut saya berat lah. Ya, itu bisa dibagi-bagi. Jadi intinya misinya buku ini menjelaskan angka 1 sampai 100, gitu kan? Angka 1 sampai 100 itu bisa dibagi-bagi kepada 6 materi yang ada. 6 materi ini. Jadi 6 judul itu ya, 6 atau 5 judul ini itu seluruhnya diberi al-arqam dan dimasukkan ke dalam kosakata tambahan. Al-mufradat al-idhofiyah. Al-mufradat al-idhofiyah, kosakata tambahan. Nah, di sini tadi sebenarnya bagus ada kosakata tambahannya, yaitu nama-nama bulan. Ya kan? Ada bulan Komariah, ada bulan Samsiah. Tapi kok kosakata tambahannya sama sekali nggak dipakai dalam seluruh materi di bab awal itu. Itu kan muspro itu. Jadi diajarkan tapi tidak dipakai baik dalam tadribat maupun dalam bacaan. Ya, seharusnya kosakata tambahan itu menjadi penopang dari suksesnya materi ini. Nah, kosakata tambahan itu al-arqam tadi ya, misalnya di bab 1 itu 1 sampai 10, 1 sampai 2 saja misalnya. Ya, atau 1 sampai 10 lah, nggak masalah. Nah, itu diajarkan bisa juga dalam bentuk tarkib. Dalam bentuk tarkib, misalnya ini bicara tentang apa tadi? Tentang keterangan diri ya. Misalnya kam yauman. Kam yauman atau kam baitan laka. Kam baitan laka. Jawabannya li baitun wahidun. Misalnya begitu. Kam baitan laka, li baitun wahidun. Terus tarkib yang kedua, kam baitan laka, li baitani isnani. Kam baitan li abika, li salah satu buyut. Nah, itu jadi 3 tarkib. 3 buah tarkib untuk menjelaskan kosakata di bab pertama. Di bab pertama. Bab kedua menjelaskan tentang kosakata belasan. 11 sampai 19 gitu ya. 11 sampai 19. Tok itu aja. Terus bab ketiga menjelaskan bab yang puluhan, 20, 30, 40, 90 ya, sampai 100 itu. Terus bab keempat menjelaskan yang likuran, yang ada 2 dan 1, 2, 3, 4, 21, 22. Nah, begitu ya. Jadi supaya tidak berak langsung ya 100 angka dihafalkan oleh murid dan harus dihafalkan oleh murid dalam satu pelajaran. Itu berat. Nah, itu tadi ya. Jadi dimulai dengan keluar, kemudian dilanjutkan dengan mufradat, berikut latihan mufradatnya, kemudian dilanjutkan dengan taroki. Baru setelah itu maharot. Maharotul istima, maharotul kalam, maharotul qiraah, kemudian maharotul kitabah. Nanti insya Allah masing-masing ini ya, akan saya usahakan ya sebisa mungkin akan dijelaskan per masing-masingnya, ya, per satu. Oke, itu sedikit analisa saja dan sedikit penjelasan global ya, sebagaimana seharusnya buku bahasa Arab itu yang ideal. Ya, untuk aswad, okelah bisa kita tinggalkan. Ya, untuk aswad ya, karena di kita pembelajaran Al-Qur'annya insya Allah baik. Ya, saya sangat khusnudzon pembelajaran Al-Qur'an itu di kita cukup baik untuk sanawiyah, untuk aliyah itu sangat oke. Ya. Itu aswad bisa dikesampingkan. Oke, dari sampai di sini ada yang ditanyakan? Pas semuanya? Ustadz ingin bertanya. Siapa? Ustadz, jadi kan sebenarnya itu kalau dalam buku ajar itu dobet dalam itu tuh wajib nggak sih Ustadz? Soalnya terkadang banyak menemukan itu dobet misalnya di akhir kalimat itu biasanya nggak dikasih dobet, misalnya shackle ya. Iya, shackle-nya tuh nggak dikasih gitu Ustadz. Apakah itu tuh ada sangkut pautnya nggak dalam pengembangan kurikulum yang baik itu? Apakah harus ada dobetnya secara lengkap atau tidak? Untuk pemula ya sangat disarankan. SD, SMP itu sangat disarankan ada shackle-nya.
itu sangat disarankan ya. Karena ya jangan sampai kesulitannya mereka itu double-double gitu. Sudah muatannya sulit, terus kemudian bukunya nggak berharokat, itu berat ya, akan sangat berat. Nah, untuk tingkat SMA itu boleh sedikit dikurangi. Ya, dapatnya shackle ya, untuk kata-kata yang populer itu seperti ana itu nggak perlu ya, nggak perlu diberi harokat misalnya. Kalau anta, anti itu kan mungkin diharokati yang terakhirnya beta atau ti ya. Takrou itu saya kira jadi yang bisa dipilih lah guru itu mana yang ini. Jadi untuk memula sangat disarankan untuk itu ya, untuk supaya diberi harokat ya. Tapi itu bahasa Arab yang kita ajarkan kepada mereka itu tidak terbatas pada buku. Ya, saya ingatkan kembali ya bahwa semua aktivitas murid di sekolah itu adalah kurikulum. Ya, semua aktivitas murid di sekolah itu adalah kurikulum. Kita mengajar bahasa Arab cukup bolehlah kita mengajar bahasa Arab hanya 40 menit ya di kelas, atau bahkan kalau SD 35 menit ya di kelas. Tetapi semua tindakan kita di sekolah itu adalah kurikulum bahasa Arab. Ya, bagaimana kita yaitu kelas-kelas ditulisi bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan as-sof al-awwal, as-sof asani, first class atau first grade gitu kan. Sekarang grade ya, bukan class ya. First grade, second grade, third grade dan lain-lainnya ditulisi itu. Terus kemudian hammam gitu ya. Ya, al-hammam, maktabul mudarrisin ya kan, maktabul mudarrisin, maktabul muadzafin, maktabah ya, maktabah. Nah, itu semua ditulisi itu. Kemudian kita biasakan bertegur sapa dengan murid-murid ya, dengan guru-guru yang lain ya, bahasa Arab kayak haluka, sobahul khair, sobahul nur, nah, tadi itu ya, dan lain-lain. Ya, jadi apa yang semua yang kita lakukan di kelas itu adalah kurikulum bahasa Arab di sekolah ya, selama mereka di sekolah. Bahkan ketika nanti ada rihlah, itu rihlah bil lughah arabiyah itu sebagiannya. Itu kan keren itu guru bahasa Arab kalau begitu ya. Jadi tidak hanya di kelas saja, tapi semua kegiatan murid yang kita arahkan untuk kesuksesan materi ini itulah kurikulum kita. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Ada soal? Sudah cukup ya. Minggu depan dua kelompok ya yang mengirimkan ini landasan apa itu, lupa saya, landasan pedagogis, landasan psikologis ya. Itu ada dalam kitab Al-Marji ya, salah satunya kitab Al-Marji di Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Pak Imron, mafhum? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan kita cukup ya. Imsiyah, Nurul Farika, Yunitami, Armiyatun, Fitria, Salwa, Uridul Hidayah, Aina Uridul Hidayah. Maksud kayak Pak Ustaz? Oh, sudah ada ya. Oh, saya enggak, cuma anunya tok petang, nggak ada orangnya. Oh, apa Ustaz, sinyal saya agak trouble. Oke, cukup ya. Kita cukup mendesain aja. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.